terjun dari nol sih saya sih. Terjun dari nol? Iya, baru luar biasa. Tamat kuliah langsung kita dipercaya sama orang tua saya ya. Iya. Membuka bengkel, kebetulan memang hobi juga ya. Baik. Di otomotif. Udah 14 tahun ya pengalamannya Itu ya. dia, itu pengalaman yang panjang, Pak. 14 tahun. Jadi ada suka dukanya pasti tuh. Betul sekali. Jadi memang kadang-kadang kan mobil ini kan begitu keluar tuh warnanya baru nih, Pak. Betul. Apalagi mobil sekarang warnanya susah-susah, Pak. Warnanya kan antik kita bilang kan. Setuju. Antik. Halo para sahabat AkzoNobel Podcast, selamat datang kembali di AkzoNobel Podcast. Nah, kali ini kita mencoba merespon karena para sahabat antusias nih ketika kita mendatangkan tamu-tamu dari luar kota. Katanya bagus tuh insight-nya. Nah, kali ini kita luar biasa nih, kita kedatangan Pak Peter dari Bengkel 87. Selamat datang Pak Peter di AkzoNobel Podcast. Makasih Pak udah datang jauh-jauh mau sharing di AkzoNobel Podcast. Sama-sama Pak. Nah, para sahabat AkzoNobel Podcast mau tahu Bengkel 87 ada di mana? Kita ngobrol langsung sama Pak Peter. Pak Peter, boleh dong dijelasin ke para sahabat AkzoNobel Podcast, Bengkel 87 itu ada di mana sih? Ya, oke. Mungkin Bengkel 87 ini terletak di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Wah, jadi kita kali ini datang dari Medan. Nah, Bengkel 87 ini berdiri sejak kapan Pak Peter? Sejak tahun 2008 Pak. 2008. Tepatnya itu tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Wih, gokil. 888. Keren. Jadi tanggal 8 bulan 8 2008. Betul. Tapi Bengkel 87 berarti. Betul, Pak. Oke. Nah, sejak dari tahun 2008 udah berdiri. Nah, Bengkel 87 ini apakah menghandle customer umum saja atau bisa asuransi juga Pak Peter? Oke. Mungkin kalau Bengkel 87 sih customernya itu adalah dari asuransi tentunya. Oke. Kemudian kita ada pribadi juga. Ya. Kemudian kita ada dari perusahaan-perusahaan rental, Pak. Oke. Oh, berarti Iya. ada dari pribadi udah pasti. Iya. Bermain di asuransi juga. Iya, Pak. Rental. Iya. Ini menarik nih. Ada company gitu, Pak. Oke. Yang rental tuh gimana tuh? Karena kalau asuransi rata-rata bengkel ya, umum udah pasti. Rental ini gimana tuh ceritanya tuh Pak Peter? Rental itu mungkin ke perusahaan-perusahaan rental Pak, ada beberapa kita kerjasama di perusahaan rental gitu. Jadi maksudnya menghandle unit-unit rentalnya ini. Iya. Mereka bayarnya melalui asuransi atau menggunakan pribadi? Ada yang pribadi juga, jadi kita langsung kerjasama sama perusahaan rentalnya. Ada yang melalui asuransi. Oke. Nah, saya mau tanya nih Pak Peter, asuransi kita udah tahu lah challenging-nya. Bengkel umum ya udah pasti juga kita tahu. Di rental nih, ini mungkin sesuatu yang baru nih yang kita mau obrolin nih. Di perusahaan rental tuh challenging-nya apa tuh Pak menghandle mereka Pak? Kalau challenging di perusahaan rental itu yang perlunya tuh cepat Pak, hasilnya juga bagus. Jadi memang dikejar waktu. Iya, dikejar waktu sama kualitasnya juga harus bagus. Makanya itu kita memilih Siken ini Pak. Wih, keren. Nah, ini karena Pak Peter sudah membuka nih, cuman saya mau tanya nih. Dari tahun 2008 ketika mendirikan Bengkel 87 ini, apakah memang langsung menggunakan Siken atau sempat menggunakan produk lain dulu? Langsung menggunakan Siken Pak. Langsung menggunakan Siken, keren. Kalau boleh tahu alasannya apa Pak Peter? Kenapa dari awal langsung memilih saya pas buka bengkel saya mau pakai Siken? Oh, mungkin kalau kemarin itu ya kita memilih ya dalam buka bengkel itu memilih chat-chat yang apa-apa lain lah misalnya. Oke. Jadi sempat study dulu gitu ya Pak ya? Iya sempat study dulu. Jadi produk A, produk B, produk C. Tapi kita memutuskan itu produknya AkzoNobel. Karena waktu itu pertimbangannya memang mereka ada perwakilannya untuk yang di Medan. Kemudian juga mungkin beberapa tim yang dulu Pak itu sudah ada beberapa yang kita sudah kenal. Baik. Jadi mungkin komunikasinya lebih lancar dan lebih enak ya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memakai produknya AkzoNobel. Oke. Jadi bisa dibilang Pak Peter awalnya memang pasti mencari kualitas dari produk.
Betul. Gitu ya Pak ya. Betul, betul. Jadi Bapak searching dulu beberapa produk yang menurut Bapak sudah ternama. Baru setelah itu Bapak mempelajari lebih dalam lagi nih. Betul, betul. Distribusinya, timnya, dan menurut Pak Peter, apakah jalur distribusi lalu juga tim yang menghandle Bapak selama ini sudah baik atau bagaimana? Menurut saya ya sudah cukup baik ya. Kalau misalnya kita ada kendala apa-apa, kita langsung hubungi perwakilan AkzoNobel yang di Medan ya terutama, itu mereka langsung respon cepat. Jadi kita kadang-kadang kalau ada permasalahan apa-apa kita langsung hubungin, responnya cepat. Nah itu yang perlu kita butuhkan ya kalau di bengkel ya. Oke. Nah Pak, selama membuka bengkel ini dari tahun 2008, kalau boleh tahu sekarang luasnya berapa sih Pak? Luas bengkelnya kita itu di 3.600 meter Pak. 3.600 meter, berarti bisa untuk berapa unit tuh Pak per bulan Pak? Kalau sekarang sih kita bermain di angka 100 sampai di 200 sih. 100 sampai 200. Iya. Itu kan sebenarnya bisa dibilang tetap tidak mudah ya Pak ya. Betul. Menghandle unit sebanyak itu. Dengan tim juga yang mungkin tidak sedikit, dengan segala macam persoalannya lah Pak ya. Iya, betul. Bagaimana tuh Bapak melewatinya Pak? Selain tadi kita udah bicara produk, tapi saya pengen juga Bapak share gitu pengalaman Bapak ke para sahabat AkzoNobel Podcast menghadapi yang tadi tuntutan cepat, kualitas harus bagus, unitnya tidak sedikit, manpowernya juga mungkin bermacam-macam. Boleh dong Pak di-share ke para sahabat AkzoNobel Podcast, apa sih tips and triknya Pak bisa berdiri sampai sekarang gitu? Ya mungkin kalau di kita ya di Bengkel 87 Express Medan sih mungkin kita berbagi dengan beberapa tim ya. Jadi istilahnya timnya SA itu ada leader khususnya, terus timnya Dempul, Chat itu ada leader khususnya. Begitu juga dengan finishing, ketok itu juga ada leader-leadernya masing-masing. Jadi setiap divisi itu ada penanggung jawabnya. Jadi kita lebih gampang ngaturnya. Jadi penanggung jawabnya itu mempunyai tim sendiri gitu. Jadi memang ya adalah step-stepnya yang ada leadernya masing-masing. Jadi mungkin ya di situ sih lebih gampang ngaturnya jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang Bapak selain punya tim yang memang menghandle unit-unit ini, Bapak memang menyiapkan leader-leader untuk controllingnya gitu. Betul. Nah, kalau bicara kayak gini Pak, apakah Bapak memang punya experience sebelumnya atau memang benar-benar terjun dari nol dan mem-create sendiri nih Pak sistem ini gitu Pak? Terjun dari nol sih saya sih. Terjun dari nol? Iya, baru luar biasa. Tamat kuliah langsung kita dipercaya sama orang tua saya ya. Membuka bengkel, kebetulan memang hobi juga ya di otomotif. Hobi, jadi dikasih challenge lah ya sama orang tua. Nih papa kasih bengkel lu coba kelola gitu ya kan. Keren. Jadi ya coba saya juga handle dari nol. Ya inilah yang saya coba kembangkan lah ya. Jadi istilahnya dari jatuh bangun itu biasa ya kalau bisnis. Jadi maksudnya ya inilah komposisi yang menurut saya paling pas sekarang gitu. Oke. Jadi bisa dibilang Bapak memang diberikan kesempatan oleh orang tua untuk membuat bengkel gitu ya Pak ya. Dan ini semua sistem berarti dari Bapak yang membentuk dari nol. Iya, betul. Wih, luar biasa. Bolehlah kapan-kapan kenalin papanya Pak. Kali aja saya mau dibukain bisnis. Nah Pak, saya juga perhatikan Bengkel 87 ini kan terbilang aktif di sosial media. Iya. Gitu ya Pak ya. Sebenarnya kenapa tuh Pak Bapak mempunyai strategi saat ini untuk aktif di sosial media? Apa yang kira-kira Bapak lihat? Ya sebenarnya sih saya cuma memperkenalkan bengkel 87 aja ya. 87 Express di Medan. Jadi istilahnya pengembangan bisnis saja sih Pak, cuma mengenalkan. Kemudian kalau saya ikut-ikut pameran tuh supaya masyarakat Kota Medan tuh tahu ada bengkel bagus tuh di Kota Medan seperti itu sih Pak. Makanya kan selama kalau pameran saya bilang, yuk sama nih Siken yuk kita pameran sama-sama gitu. Jadi memperkenalkan sekalian sama produknya Siken karena memang saya kan purenya pakai Siken. Pakai pure Siken dari awal ya Pak. Jadi memang sebenarnya aktif di sosial media atau ikut pameran-pameran itu hanya untuk memperkenalkan supaya mereka pada aware, pada tahu tentang Bengkel 87 gitu ya Pak ya. Oh baik. Nah, Bengkel 87 ini sekarang hanya ada satu cabang atau ada tempat lain Pak? Kebetulan
Kalau bengkel 87 sih hanya baru satu cabang. Baru satu cabang. Ya, ada plan Pak untuk penambahan? Ada plan memang ke depan. Itu dia. Keren. Rencana di Medan lagi? Mungkin di luar kota sih Pak, tapi kita lagi lihat bisnisnya seperti apa di luar kota. Nanti baru kita coba kembangkan. Wah, jangan di-spill dulu Pak, nanti pada penasaran nih. Mau buka di mana lagi nih Pak Peter nih? Itu kita simpen buat nanti Pak. Siap Pak. Pokoknya tahunya nanti kita diundang loh Pak pas opening ya. Pasti Pak. Nah Pak, tadi kita udah bicara mengenai bengkel 87, mengenai sosial media, lalu bagaimana Bapak memanage yang menurut saya sih menghandle bengkel tidak gampang Pak, gitu ya. Betul. Nah, kembali ke produk nih Pak. Saya cuman pengen tahu aja sih Pak, apa sih Pak pengalaman seru yang Bapak pernah laluin selama menggunakan produk AkzoNobel yaitu Siken? Ya kalau pengalamannya mungkin udah 14 tahun ya pengalamannya. Itu dia, itu pengalaman yang panjang Pak. 14 tahun. Jadi ada suka dukanya pasti tuh. Betul sekali. Jadi memang kadang-kadang kan mobil ini kan begitu keluar tuh warnanya baru nih Pak. Betul. Apalagi mobil sekarang warnanya susah-susah Pak. Warnanya kan antik-antik kita bilang kan. Setuju. Antik-antik. Jadi memang yang saya sukanya dari timnya Akzo ini begitu kita warna baru, kita kontak nih. Nih saya masuk nih mobil baru gitu. Mereka langsung respon cepet dan langsung dapat bisa warnanya Pak. Jadi pengalaman itu yang menurut Bapak kenapa bertahan nih 14 tahun menggunakan Siken ya Pak? Karena waktu itu contoh ya, waktu itu pertama sekali keluar Mazda CX-5 yang terbaru yang merah sekali itu. Jadi memang langsung kita kontak nih timnya Akzo, nih saya dapat mobil ini nih gitu. Jadi lu orang ada formulanya ndak gitu ya kan, langsung ada bos kita begini ya udah, akhirnya mobil tuh beres sih dan nggak belang juga. Oke. Jadi ya saya rasa sudah cukup deh saya pakai produk Siken sampai sekarang. Jadi itu suka dukanya lah. Jadi memang memang ya produknya bagus dan up to date juga menurut saya. Thank you Pak. Thank you. Terima kasih Pak Peter karena udah kasih good testimoni ya gitu. Tapi apa sih Pak kira-kira input menurut Bapak yang kira-kira dari sisi AkzoNobel atau Siken perlu tingkatkan? Mungkin ada testimoni dari Bapak karena menurut saya 14 tahun itu bukan waktu yang sebentar Bapak menggunakan produk kita. Saya percaya Bapak juga tidak gampang karena memulai dari nol. Pasti ada input yang bagus yang buat kita mungkin di AkzoNobel bisa jadi membuat kita jadi lebih baik gitu Pak. Mungkin kalau ya pelayanan udah pasti lah ya, saya minta pelayanannya tetap dipertahankan seperti sekarang. Kemudian paling up to date dengan teknologi baru aja Pak. Jadi kadang-kadang kan saya lihat kalau di luar itu teknologinya itu sudah cukup berkembang jauh ya daripada di Indo. Jadi ya coba kita apalagi di daerah ini kan kadang-kadang pelajarannya itu agak lama Pak, nyampenya ke Medan Pak. Kalau di Jakarta mungkin lebih up to date ya. Up to date mungkin bisa disampaikan ke kami yang di daerah Medan ini teknologinya yang terbaru gitu Pak. Jadi menurut Bapak apa yang memang bisa di-sharing yang pasti di Jakarta atau di Jawa lebih cepat. Betul Pak. Segera di update juga di daerah-daerah kita. Nah, mumpung Bapak lagi di Jakarta nih, saya yakin Bapak nggak datang cuma untuk AkzoNobel Podcast, tapi juga untuk belajar mengenai bengkel-bengkel di daerah Jakarta pastinya. Betul. Boleh dong Pak di-sharing ke para sahabat AkzoNobel Podcast, apa sih yang Bapak lihat ini ada yang bagus di Jakarta yang Bapak bisa bawa nanti ke bengkel Bapak di area Sumatera atau Medan? Ya paling nanti saya minta bantu juga nih, saya mau studi banding istilahnya kayak begitu ya, studi banding ke bengkel-bengkel di Jawa. Mana tahu ada sesuatu hal yang teknologi baru yang kami daerah tidak tahu, jadi bisa saya bawa ke bengkel kita yang di Medan supaya kita bisa minimal sama lah ya sama bengkel-bengkel di Jawa gitu sih. Gitu. Ya, ini sih menurut saya satu yang luar biasa ya selama saya ngobrol dengan Pak Peternya. Pak Peter ini sebenarnya udah kaya banget pengalamannya nih, 14 tahun. Mendirikan bengkel dari scratch dari 2008. Tapi yang hebatnya yang perlu dipelajarin dari Pak Peter menurut saya adalah Pak Peter nggak pernah stop untuk belajar. Sampai datang ke Jakarta, ke Jawa untuk studi banding. Itu luar biasa sih Pak. Saya harus banyak belajar juga nih sama Pak Peter nih. Nah terakhir Pak Peter, mungkin buat para sahabat AkzoNobel Podcast, tadi mungkin pada nanya nih, katanya aktif di sosial media.
Instagramnya apa sih Pak Peter? Kalau untuk melihat hasil-hasil kerjanya Bengkel 87. Oke. Mungkin saya kasih tahu alamatnya dulu ya Pak ya. Oke, ya. Alamat Bengkel 87 di mana? Lalu sosial medianya apa? Dan kalau mau tanya-tanya tentang Bengkel 87, mau kontak kemana? Boleh. Yes. Mungkin kalau alamatnya letaknya di Jalan C Batanghari, nomor 124 Medan. Oke. Kemudian kalau IG-nya itu di 87 Express Body Paint. Kemudian kalau YouTube-nya di Bengkel 87 Express, Pak. Wih, ada YouTube-nya juga, guys. Bengkel 87 Express. Ya. Kalau IG-nya 87 Express Body Paint. Ya, keren. Betul. Nah, kalau mau tanya-tanya, misalkan saya mau tahu dong, saya kayaknya berminat nih mau ngechat di sana. Mungkin asuransi saya kerjasama, boleh tanya-tanya di mana? Apakah ada WA atau apa? Di WA di 0812 8637 9879, Pak. Dicatat nomornya, Pak Peter Bengkel 87. Oke, Pak Peter, thank you sudah mau menyempatkan waktu datang di AkzoNobel Podcast jauh-jauh. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Ditunggu Pak nanti undangannya kalau buka cabang. Siap Pak. Ya, para sahabat AkzoNobel Podcast, thank you sudah mau menyaksikan AkzoNobel Podcast yang kali ini. Kita thank you banget karena Pak Peter sudah mau sharing pengalamannya. Ini nggak sembarangan dan kita bisa lihat ya gimana Pak Peter dari 2008 menjalankan bisnis ini dari nol, membuat sistem dan tidak pernah stop belajar. Itu sih yang saya tangkap sih Pak Peter. Ya, para sahabat AkzoNobel Podcast, sebagai perusahaan cat global, kami terus berkomitmen untuk terus memperkenalkan inovasi terbaru dalam industri cat dan memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan pelanggan kami di seluruh dunia. Terima kasih atas kepercayaannya untuk menggunakan produk-produk AkzoNobel dan mencari cat berkualitas dari AkzoNobel pastinya. Bye-bye. Thank you.